Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairuza, NPM 1903-2010-166. Saya merupakan praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, nomor meja 71, sesi Jumat 2. Di sini saya bersama partner saya akan mempresentasikan modul 1, yaitu IRD, CDM, PDM, dan Database. IRD merupakan model data yang berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antar penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Model data terdiri dari hubungan entitas dan model relasional. IRD memiliki fungsi. Salah satu fungsinya yaitu menghilangkan redundansi data. Lalu, IRD memiliki istilah dan komponen penyusunnya. Yang pertama, pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan dalam IRD, yaitu entitas, atribut, dan juga relasi. Entitas sendiri disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Relasi disimbolkan dalam bentuk belah ketupat, atribut disimbolkan dalam bentuk elips, dan juga garis disimbolkan dalam bentuk garis. Garis merupakan hubungan antar entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Lalu, dalam relasi itu ada hubungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Langkah-langkah pembuatan IRD, yang pertama adalah identifikasi entitas. Yang kedua, mengidentifikasikan dan mendeskripsikan relasi entitas. Yang ketiga, menambahkan atribut. Yang keempat, kita harus memenuhi diagram. Lalu ada CDM. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri atas koleksi objek dasar yang dinamakan entitas, relationship, atau hubungan antara entitas-entitas tersebut. Biasanya, CDM direpresentasikan dalam bentuk IRD. Salah satu manfaat penggunaan CDM dalam perencanaan database yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Karakteristik dari konseptual data model sebagai berikut. Tujuan dari konseptual data model adalah mengkomunikasikan pengetahuan bisnis kepada setiap individu yang tidak familiar dengan bisnis tersebut, dan seterusnya. Jenis objek dalam CDM ada entity, relationship, inheritance, dan association. Lalu, beberapa langkah pembuatan CDM di dalam Power Designer, yaitu kita harus memahami dulu inti permasalahan pada kasus yang diberikan. Yang kedua, menentukan entitas apa saja yang terlibat. Yang ketiga, menentukan atribut-atribut data setiap entitas tipe datanya. Yang keempat, kita menentukan hubungan keterkaitan antar setiap entitas berikut kardinalitasnya. Yang kelima, memodelkan entitas dan relationship. Yang keenam, cek kebenaran model. Yang ketujuh, kita memperbaiki jika ada kesalahan. Langkah-langkah menentukan entity, atribut, dan relasi dalam CDM. Yang pertama, kita harus menentukan entitas dari kasus yang ditangani. Yang kedua, kita menentukan atribut atau karakteristik dari entitas dari kasus yang ditangani. Setelah menentukan atribut pada entitas masing-masing, selanjutnya kita menentukan primary key dan foreign key. Selanjutnya adalah menentukan relasi antar entitas. Relasi apa yang terjadi antara entitas A dan entitas B. Memiliki relasi many to many atau one to many. Lalu selanjutnya kita ke PDM. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel memiliki sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik berserta tipe datanya. PDM merupakan konsep yang menerangkan detail dari bagaimana data disimpan di dalam basis data. Selanjutnya ada database. Database atau yang sering dikenal basis data merupakan sekumpulan data yang tersusun dan tersimpan rapi dalam sebuah komputer dan dapat diolah maupun dimanipulasi dengan menggunakan software atau perangkat lunak untuk dijadikan sebagai informasi. Menurut ANSI, arsitektur basis data terdiri dari 3 level, yaitu internal atau physical level, external view level, dan conceptual atau logical level. Menurut jenisnya, basis data dapat dibagi menjadi 2, yaitu basis data flat file dan basis data relasional.
Nah, selanjutnya ada DBMS. DBMS itu singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengelolaan perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Lalu, DBMS memiliki fungsi yaitu mendefinisikan data dan kaitannya, mengubah data atau memanipulasi data, keamanan dan integritas data, recovery atau perbaikan dan akurasi data, ada data dictionary, dan untuk performance kerja. Tujuan utamanya adalah memberikan tinjauan abstrak data kepada pengguna. Istilah-istilah yang digunakan dalam database itu ada query, MySQL, sudah. Lalu MySQL itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu kelebihannya itu mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Dan salah satu kekurangannya yang adalah kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. SQL memiliki 3 bentuk yang perlu diketahui, yaitu DDL, DML, dan Data Control Language atau DCL. Data Definition Language memiliki beberapa query, yaitu create, drop, dan alter. Dalam DML terdapat beberapa perintah, yaitu insert, update, dan juga delete. Dalam Data Control Language ada beberapa perintah, yaitu grant, revoke, commit, dan rollback. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini ada IRD, yaitu kita sebelumnya telah menentukan entitas dan atributnya, juga relasinya. IRD dapat dibuat melalui Word atau dari aplikasi lainnya, tapi lebih mudah dari Word saja. Di sini kita memiliki 5 entitas, yaitu penyewa, kartu member, buku, petugas, dan transaksi. Dan setiap entitasnya kita memiliki 3 atribut. Dari entitas penyewa maksud saya, kita memiliki 3 atribut, yaitu nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu dari entitas kartu member, kita memiliki atribut nomor anggota, tanggal daftar, dan kategori. Selanjutnya dari entitas buku, kita memiliki penerbit, judul buku, dan pengarang. Lalu dari entitas petugas, kita memiliki atribut username, password, dan status. Dan yang terakhir, dari entitas transaksi, kita memiliki atribut tanggal pinjam, tanggal kembali, juga biaya. Di sini setiap entitas disambungkan melalui relasi atau relation. Nah, dari penyewa ke kartu member dapat memiliki relasi membuat. Lalu dari kartu member ke buku memiliki relasi meminjam. Dari buku ke petugas kita memiliki relasi mencatat. Lalu dari petugas ke transaksi kita memiliki relasi melakukan. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Harusnya ini melakukan. Nah, jika IRD-nya sudah terbuat, kita bisa lanjutkan ke Power Design-nya. Kita lanjutkan ke aplikasi Power Design-nya. Pertama kita klik File, New Model, lalu pilih Information, dan kita pilih yang Conceptual Data. Jangan lupa untuk mengganti namanya sesuai IRD yang kita miliki. Aku mau ganti penyewaan bukuku. Udah. Nah, kalau udah, kita pilih yang entity atau entitas. Kita sesuaikan banyaknya yang dari IRD yang kita miliki. Jadi aku entitasnya ada 5, jadi aku buat 5. Lalu kalau udah, kita balik ke pointer atau kursor utamanya. Nah, di sini kita harus mengganti nama-nama entitas yang kita miliki sesuai dengan IRD-nya. Caranya dengan klik 2 kali. Kita ganti nama entitas pertamanya itu penyewa, lalu kartu member, oke. Setelah itu buku, oke. Lalu ada petugas,
Oke. Dan yang terakhir ada transaksi. Setelah kita sudah mengganti nama setiap entitas yang kita miliki, kita isi dengan atributnya yang sesuai. Caranya, klik kanan, lalu kita pilih atribut. Nah, kita isi. Yang pertama itu ada tadi nama, lalu nomor telepon, dan alamat. Untuk mengisi data-datanya, agar bisa diisi datanya, kita pilih data tipe datanya. Yang pertama nama, kita pakai variabel karakter aja. Kalian bisa sesuaikan sesuai keinginan kalian. Sini aku pakai variabel karakter, panjangnya kita buat 50 karakter aja. Lalu ada nomor telepon, aku mau tipe datanya aku mau buat number aja dengan panjangnya 13 karena nomor telepon kan nggak panjang. Lalu alamat kita isi data tipenya dengan variabel karakter aja, 100 deh. Nah, dari setiap atribut yang kita miliki, kita selalu punya primary key atau kata kunci utamanya. Ini P adalah primary key dan M adalah mandatory key-nya. Nah, yang membedakan untuk kata kunci utamanya itu nama. Jadi nama adalah primary key, lalu nomor telepon dan alamat adalah mandatory key-nya. Oke. Nah, kalau udah kita lakukan hal yang sama ke entitas lainnya. Ini ada nomor anggotanya, anggota, terus tanggal daftar, dan kategori. Oke. Oh, jangan lupa diisi itunya tadi, data tipe datanya, nomor anggota. Aku mau ngisi pakai number aja. Nih. Kita isi 20 number. Terus tanggal daftarnya, kita isi date atau hari. Lalu kategorinya kita isi variabel karakter aja. Kita isi 10 aja. Nah, kita juga memilih primary key-nya. Aku di sini primary key-nya pakai nomor anggota. Jadi tanggal daftar dan kategori adalah mandatorinya. Oke. Udah, kita isi lainnya juga, buku, kita isi atributnya. Yang pertama ada judul buku. Lalu ada pengarang. Selanjutnya ada penerbit. Di sini tipe datanya aku mau isi variabel karakter untuk buku, panjangnya 50 aja. Lalu ada pengarang. Kita isi 50 juga. Dan yang terakhir ada penerbit. Oke. Primary key-nya aku mau pakai judul buku, jadi sisanya mandatory key. Oke. Selanjutnya ada petugas, entitas petugas kita isi atributnya. Yang pertama username. Selanjutnya ada password. Dan yang terakhir ada status. Username. Lalu kita pilih tipe datanya. Datanya pakai variabel karakter aja, 50. Lalu ini juga passwordnya kita pakai variabel karakter. Nah, ini kita buat 15 aja, jangan panjang-panjang buat passwordnya. Lalu status, karena tulisannya hanya offline dan online, jadi aku mau buat 7 aja. Oke. Primary-nya
ada di username, dan sisanya password dan status adalah mandatory-nya. Oke, yang selanjutnya dan yang terakhir ada transaksi. Kita isi atributnya. Yang pertama ada tanggal pinjam, tanggal kembali, yang ditipu dikit kita betulin, dan yang terakhir biaya. Kita isi tipe datanya kayak tadi, tanggal pinjamnya kita pakai date karena berhubungan dengan tanggal, lalu tanggal kembalinya juga kita pakai date karena berhubungan dengan tanggal. Lalu biayanya aku mau isi pakai money aja. Ini money. Ini kita buat 10 aja. Oke, lalu primary key-nya aku mau pakai tanggal pinjam. Jadi biaya dan tanggal kembalinya itu mandatory key. Nah, kalau semua entitas kita udah isi atributnya, maka kita bisa klik yang relasi. Ini, kita pilih relationship atau relasi, kita klik dari satu entitas ke entitas lainnya. Nah, relationship 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Gitu. Kalau dia kita balik ke kursor utama lagi. Nah, ini kita klik 2 kali buat ganti namanya. Ini tadi nama relasinya penyewa ke kartu member yaitu membuat. Jangan lupa kita isi kardinalitasnya, yaitu hubungannya. Dari penyewa ke kartu member, hubungannya itu kardinalitasnya yaitu one-to-one karena satu penyewa hanya memiliki satu kartu member. Lalu kita lanjutkan, ini relasi dari kartu member ke buku yaitu meminjam. Lalu kita isi kardinalitasnya, satu kartu member bisa meminjam banyak buku. Berarti one to many. Oke. Lalu relasi dari buku ke tugas itu mencatat. Kardinalitasnya satu buku hanya bisa dicatat satu petugas. Lalu yang terakhir ada petugas ke transaksi melakukan. Kardinalitasnya satu petugas bisa menulis banyak transaksi, jadi one to many. Oke. Gitu. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita cek dulu nih. Kita cek apakah ada yang error atau udah sempurna semuanya. Kita klik tools, kita cek model. Lalu oke, kita tunggu. Nah, kalau di result listnya ini kosong dan di bawah tulisannya 0 error dan 0 warning, jadinya udah nggak ada yang error dan IRD kita udah benar. Gitu. Di situ kita mau ubah ke PDN. Tools, generate to physical data model. Kita klik aja. Lalu udah benar namanya penyewaan buku. Kita oke. Kita tunggu. Tara, ini adalah PDM yang kita miliki dari IRD yang udah kita buat. Nah, biar kita bisa masukkan ke XMPP-nya atau exempt, kita buat ubah ke database dulu. Kita klik database, terus ke generate database. Kita pilih, ini kita mau simpan di mana, terus namanya juga, namanya kita ganti penyewaan buku, terus oke. Tunggu. Nah, kalau gini udah selesai berarti lalu kita close aja. Gitu. Selanjutnya kita buka exam yang udah kita install seperti ini, lalu kita start di Apache dan MySQL. Kita tunggu, kalau udah hijau seperti ini berarti udah selesai. Jadi setelah kita jalankan tadi Apache sama MySQL-nya, kita buka webnya yaitu localhost.
Nah, ini kita pilih yang PHP My Admin. Deh, ini kebuka. Ini kita pilih yang basis data dulu. Kita tulis nama basis datanya. Penyewaan buku. Terus buat. Kalau udah buat, kita pilih yang impor. Terus kita choose file. Kita pilih file yang kita punya tadi. Kita udah bikin. Kalau udah, kita pilih go. Nah, ini udah. Ini langsung keluar di sebelah sini. Kita bisa langsung isi atributnya sesuai yang kita punya tadi, database yang kita punya tadi. Kita klik aja sesuai urutannya. Yang pertama penyewa, yaitu kita tambahkan. Kita isi namanya Anggi Putri cantik. Nah, terserah kita aja, terus kita isi nomor teleponnya, terserah kita isi alamatnya. Perum Bojonggede. Terus ini kita bisa klik, jadi kita bisa isi 2 data sekaligus gitu. Nabila Zahira misalnya. Nomor teleponnya kita isi juga. Lalu alamatnya Perum Jati Besar. Tuh, terus kita tinggal pencet go. Nah, 2 baris ditambahkan, berarti udah bisa gitu. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat bahwa datanya udah masuk. Terus nanti kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa ubah. Ini kalian bisa ubah, atau kalian kalau mau hapus datanya, kalian bisa klik yang hapus. Gitu. Situ kita lanjutkan ke kartu member. Kita impor juga. Salah, mohon maaf. Kita kartu member, terus kita tambahkan. Kita tulis nomor anggotanya. Aku pakai NPM aja. Terus ini tanggal daftarnya, kita karena tadi pakai hari, kita isi date. Kita pilih tanggalnya, misalnya tanggal 2. Kita klik tanggal 2, terus kita isi jamnya. Jam 10, menitnya 35 misalnya. Kategorinya VIP. Terus kita bisa isi bawahnya juga. Nomor anggotanya. Ini, kita isi tanggal daftarnya, pakai date. Tanggal 5 misalnya. Jam 3 siang. Jam 1 siang. Kategorinya basic. Oke, 2 baris ditambahkan. Kita lanjutkan ke buku. Kita tambahkan. Caranya semuanya sama. Judulnya apa ya? Hujan di bulan Juni misalnya. Terus pengarangnya misalnya Boy Chandra. Terbitnya Gramedia. Terus kita buat lagi judulnya misalnya Seperti Angin Lalu. Pengarangnya Terelie. Ini kita isi entitasnya sesuai atribut yang kita udah bikin tadi ya. Penerbitnya Gramedia aja deh. Gramedia. Kita oke. Berhasil juga. Kita lanjutkan ke petugas.
Kita tambahkan. Nih username-nya kita isi siapa ya? Cantika Putri. Passwordnya kita isi Cacan. Statusnya online. Statusnya ada 2, online atau offline ya, bukan jomblo, single, sudah menikah, itu bukan. Puspita Sari. Ya, udah ada, Puspita Dewi. Passwordnya Dewiku. Nya kita buat offline. Berarti kalau offline dia sedang tidak bertugas. Tunggu. Dan udah bersih tambahkan, yang terakhir transaksi. Kita tambahkan lagi, caranya sama juga. Nih, tanggal pinjamnya kita pilih date. Ya, misalnya tanggal 7 kita pinjamnya. Jam 8 pagi. Tanggal kembalinya kita pilih date juga. Biasanya kalau pinjam buku kan 1 minggu, berarti tanggal 7 seminggunya tanggal 14. Jamnya sama. Jam 8. Biayanya misalnya 15.000. Udah. Biasanya berapa? 14.000 deh. Terus kita pilih lagi tanggal pinjam, date, tanggal 8. Jam 12.48 siang. Terus tanggal kembalinya, jadi kalau 8, 1 minggunya tanggal 15. Jam berapa tadi? Jam 12.38. Habis menit. Harganya misalnya 16.000 karena bukunya bagus. Itu. Oke, semua barisnya udah ditambahkan. Kita lihat. Nah, ini udah semuanya nih. Gitu. Kita lihat dari penyewa. Ini datanya, kalian bisa terus lanjutkan sampai 10 atau lebih sesuai data yang kalian inginkan. So, sekian dari kelompok 71. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang melihat dan untuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.